Baik, mahasiswa semuanya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa segmentasi pasar tidak terlepas dari bagaimana sebuah upaya dari produsen ataupun eh, bagian pemasaran dalam satu usaha atau dalam satu lembaga bisnis ya, itu dalam rangka bagaimana sebuah rencana bisnis itu pada akhirnya menentukan apa strategi yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Maka dari itu, sebelum itu semua dilakukan, maka ada kegiatan oleh bagian pemasaran atau bagian marketing dengan adanya kegiatan segmentasi ya ataupun memilah-milah siapa sebenarnya yang menjadi pasar potensial ataupun pasar yang biasa saja ataupun pasar yang memang sebenarnya bukan bukan targetnya ya atau bukan sasarannya. Maka itu perlu adanya pemilahan. Maka segmentasi pasar ini perlu dilakukan ya. Nah, kita kenali bersama tentang apa itu segmentasi pasar. Jelas ada istilah segmentasi, ada istilah segmen ya. Di beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan apa itu segmentasi dan apa itu segmen. Tentu sebelum kita menentukan siapa segmen dari sebuah produk ataupun penjualan produk ataupun pemasaran terkait dengan produk, tentu kita harus melakukan proses-proses sebelum produk itu di apa namanya dipasarkan ataupun diinformasikan termasuk dijual itu ya ditawarkan kepada pasar, maka ada proses yang kita sebut dengan segmentasi, yaitu penyederhanaan terhadap pasar atau memilah-milah bagian-bagian yang ada di dalam pasar dan mana pasar-pasar yang potensial, mana pasar yang tidak potensial. Tapi yang jelas karena produk itu pada akhirnya akan dipasarkan, akan dikemas, akan ditawarkan, kemudian akan dijual, maka sasaran yang paling utama itu adalah pasar potensial. Itu yang paling jelas. Karena pasar potensial itu ini adalah kelompok yang akan memberikan kontribusi terhadap keuntungan perusahaan. Jadi secara umum kita berbicara tentang perusahaan kali ini ya. Walaupun nanti ada kaitannya dengan perilaku-perilaku konsumen ya terkait dengan bagaimana merespon produk. Maka hal yang penting untuk dilakukan adalah penyederhanaan, membagi kelompok-kelompok pasar potensial itu menjadi kelompok-kelompok yang lebih lebih kecil. Karena dalam pasar potensial pun itu juga ada bagian-bagian yang masih perlu kita petakan, kita pilah lagi untuk menjadi siapa yang memiliki daya beli ya, kemampuan beli, kemudian mereka yang memiliki perilaku terhadap respon produk kita, itu semuanya perlu kita pelajari lebih spesifik ya. Maka karena apa? Kelompok kecil tersebut memiliki perbedaan-perbedaan terkait dengan pandangan mereka, kebutuhan mereka, ya, permintaan mereka, dan pada akhirnya proses penyederhanaan yang dilakukan oleh perusahaan ini akan sangat membantu sekali untuk mendeteksi, sehingga kita harus melakukan strategi apa, kita menggunakan pendekatan apa kepada mereka, kita akan melakukan cara atau komunikasi dengan baik kepada mereka melalui komunikasi yang seperti apa, termasuk teknologi yang akan digunakan oleh perusahaan. Tentu kita harus berpikir siapa pasar kita sehingga perilaku digital mereka itu bisa kita kenali ya melalui sosial media mereka, melalui perilaku penggunaan sosial media mereka ataupun penggunaan alat komunikasi mereka. Nah, ini yang saya kira sebagai sebuah perusahaan modern kita mendeteksi sampai apa yang menjadi perilaku di dalam menggunakan apa namanya gawai mereka atau handphone mereka atau smartphone mereka itu bisa kita identifikasi untuk dijadikan sebagai dasar penentuan strategi di dalam pemasaran ya. Nah, sehingga intinya adalah itu. Apa yang kita lakukan dengan segmentasi itu kita menitik beratkan pada kelompok-kelompok besar itu untuk dijadikan sebagai
kelompok-kelompok kecil untuk kita petakan sebagai pasar potensial yang akan kita dekati dengan cara apa, kira-kira begitu, ya. Karena pasar yang sangat luas memang, sehingga setiap bisnis itu akan mengambil kue bagiannya. Sehingga setiap perusahaan menjual sesuatu, perusahaan menawarkan sesuatu itu mesti dia memiliki kriteria-kriteria konsumen yang tidak bisa kita detect begitu saja tanpa adanya segmentasi yang kita lakukan. Sebuah perusahaan atau sebuah bisnis tentu harus melihat siapa pasarnya, ya. Nah, ini nih nanti akan kita deteksi bagaimana pasar itu adalah sekelompok orang yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Karena apa? Kalau ini tidak dilakukan, maka kita akan banyak mengalami kesulitan di dalam melakukan penjualan, akan melakukan informasi, akan memberikan informasi. Kenapa seperti itu? Kita contoh saja, sebuah perusahaan baru, terlebih baru ya, kadang pemain lama saja, itu di dalam melakukan aktivitas pemasaran, itu mereka masih sangat kesulitan karena heterogennya pasar, sangat luasnya pasar, dan di dalam pasar itu memiliki banyak sekali karakteristik yang dimiliki oleh setiap konsumen, baik melalui cara berpikirnya, cara pandangnya, sikap yang dimilikinya yang kadang berubah-ubah, ya, pengetahuan yang juga kadang cepat nangkap, cepat lupa juga, ada yang cepat nangkap dan dia terus menggali informasi tentang suatu produk, atau juga ada juga yang memang abai dengan segala sesuatu informasi terkait dengan sebuah produk, maka dia ketika dia beli ya dia sudah suka ya beli terus gitu. Ada juga yang mereka sekali beli, ketika mereka berpikir panjang tentang kebutuhan suatu produk, maka ya sekali beli sudah, setelah itu mereka tidak, dan macam-macam. Itulah yang terjadi di dalam pasar konsumsi ataupun pasar jasa, ya. Jadi keduanya kadang tidak bisa kita pilahkan secara langsung begitu saja, tapi kadang perlu melakukan identifikasi secara serius, ya, menggunakan berbagai cara pendekatan kepada konsumen melalui perilaku yang ada di dalam konsumen. Baik, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa identifikasi target pasar itu merupakan awal dari sebuah perencanaan dan pengembangan strategi pemasaran. Oke, bisnis yang lama saja masih kadang kesulitan untuk mengidentifikasi segmen pasarnya, apalagi yang baru, ya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebagai sebuah bisnis yang baru tentu lebih berat, bahkan bisa menggunakan atau mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada perusahaan yang sudah eksis terlebih dahulu, sekiranya begitu. Karena apa? Seringkali pasar produsen baru itu mereka harus menggunakan seperti yang kita bahas di materi sebelum ini, yaitu tentang riset pasar. Mereka harus melakukan riset dulu, ya. Tapi sebenarnya kalaupun riset itu dilakukan secara efektif, kadang kita langsung bisa menentukan siapa pasar kita, ya. Karena memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu, di samping melakukan eksperimen terhadap pasar, survei terhadap pasar, penelitian terhadap pasar, sekaligus dia mencoba untuk melakukan yang kita sebut dengan segmentasi ini, ya. Sehingga itu sekaligus dilakukan, meskipun kadang biaya di awal yang harus dikeluarkan itu jelas lebih besar bagi sebuah perusahaan. Oke. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh perusahaan di dalam mensikapi pentingnya segmentasi ini? Jadi kita akan menentukan pasar sasaran dengan tepat ketika proses segmentasi pasarnya juga dilakukan dengan benar. Kalau segmentasi pasarnya, atau berarti sebaliknya, ya. Kalau proses segmentasi pasarnya itu dilakukan dengan cara asal-asalan, ya, yang penting ada proses segmentasi tapi tidak secara valid gitu ya, tidak secara reliable atau terpercaya, maka apa yang menjadi sasaran pasar kita jangan-jangan itu menjadi pangsa pasar yang bukan sesungguhnya gitu.
Sehingga ini akan justru menipu diri sendiri, ya, akan menjebak diri sendiri terhadap keputusan atau pengambilan keputusan penentuan pasar atau segmen kita yang keliru. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya. Maka dari itu, yang dilakukan di dalam dasar-dasar segmentasi pasar adalah bagaimana kita menentukan segmentasi pasarnya. Menentukan segmentasinya, belum menentukan pasarnya, ya, tapi menentukan segmentasi pasar atau membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Jadi ada sesuatu yang mungkin kita bisa tentukan dengan apa kita melakukan segmentasi, ya. Dengan apa kita melakukan segmentasi? Alat apa yang bisa mendukung untuk menentukan segmentasi ini dengan tepat? Ya, atau mungkin dengan relasi yang bagaimana? Karena kadang kita memerlukan pihak ketiga, ya, untuk menentukan segmentasi. Karena tidak sedikit lembaga-lembaga riset yang kemudian mereka membantu perusahaan untuk menentukan siapa sebenarnya segmen pasar perusahaan. Nah, maka tidak sedikit perusahaan yang mereka itu memiliki memiliki bagian yang ada dalam satu perusahaan, ya, itu khusus bagian riset pasarnya, bagian riset produknya, bagian riset terkait dengan konsumennya, baik itu perilakunya, kemampuan ekonominya, sikapnya atau responnya juga termasuk yang diuji, yang digali, diteliti dalam rangka apa? Untuk mengetahui bagaimana produk kita itu sudah bisa relevan atau tidak terhadap pasar, ya, direspon baik atau tidak oleh konsumen, kemudian disukai atau tidak disukai, dalam hal harga itu termasuk yang terlalu mahal atau terlalu murah, dan seterusnya, ya. Sehingga itu menjadi satu yang seringkali bagi perusahaan besar menjadi satu hal yang mutlak untuk diselenggarakan, ya. Padahal ya apalagi kita tahu sendiri, kadang bank, ya, tidak hanya bank, ya, kalau dalam contoh saja Bank Indonesia, karena memang Bank Indonesia saya kira milik pemerintah. Ketika mereka itu melakukan penelitian fiskal, ya, atau moneter, itu mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membiayai para researcher, ya, atau peneliti untuk menggali informasi tentang kebijakan publik, ya, tentang ekonomi dan masyarakat terkait dengan pengambilan keputusan pemerintah di dalam mensikapi keadaan ekonomi terkait dengan fluktuasi moneter, ya, kemudian terkait dengan nilai pasar ataupun kebijakan-kebijakan yang lain terkait dengan pemerintah. Oke. Selain menentukan segmentasi pasar tadi, penetapan target pasar. Nah, ini proses yang menjadi lanjutan, ya, dari kegiatan segmentasi. Yaitu proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Artinya, sebuah perusahaan ketika dia itu melakukan segmentasi, selesai dari itu, ya, mereka sudah punya data, sudah melakukan evaluasi terhadap data dan menjadi sebuah informasi. Dan informasi itulah yang kemudian menjadikan perusahaan, ya, merasa kita punya pasar yang lebih spesifik. Kalau dengan adanya segmentasi, sehingga kita punya pasar yang spesifik atau yang kita sebut dengan segmen. Nah, segmen itu biasanya akan menentukan dari berbagai penyimpulan, ya, tentang apa sih kebiasaan konsumen kita, kebutuhan konsumen kita, ya, kemudian kebiasaan membeli, di mana kebiasaan membeli konsumen kita, kemudian berapa kemampuan beli mereka dengan mengetahui berapa banyak konsumsi yang dibutuhkan dan berapa nilai ekonomi yang dikeluarkan oleh mereka. Sehingga kita akan menentukan siapa dari mereka, kelompok masyarakat yang mana, kemudian jenis kelamin yang mana, kelompok pekerjaan yang mana, kemudian sampai pada wilayah mana dan sebagainya, itu yang kemudian harus kita tentukan sebagai salah satu, ya, segmen potensial atau yang kita sebut dengan pasar potensial, ya. Sehingga pasar potensial atau segmen potensial inilah yang menjadi prioritas untuk perusahaan di dalam menentukan siapa target pasar saya.
Nah, ketemu ya di situ. Artinya perlu adanya penetapan. Oh, ternyata pangsa pasar saya atau pangsa pasar produk bank syariah itu misalnya orang Islam yang mereka kebanyakan bekerja baik di sektor swasta ataupun sektor formal gitu ya, formal dan swasta yang kemudian lebih spesifik pada pendapatan sekian sampai sekian. Itu bisa kita gali informasinya ya. Setelah dalam rangka mencari target yang tepat. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan segmentasi yaitu melakukan diferensiasi. Nah, diferensiasi. Oke, diferensiasi ini kita tahu bahwa diferensiasi itu istilahnya membuat semacam pilihan gitu ya. Melakukan diferensiasi itu membuat pilihan atau alternatif lain gitu. Diferensiasi itu maknanya melakukan penawaran pasar oleh perusahaan yang dilakukan secara serius atau secara sungguh-sungguh ya dalam rangka menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Sehingga diferensiasi itu kita mencoba untuk memberikan alternatif-alternatif jawaban ya yang itu adalah sesuai dengan keinginan mereka, kebutuhan mereka, sesuai dengan kemampuan beli mereka dan sesuai dengan kondisi tempat tinggal mereka, baik geografisnya ataupun berdasarkan nilai-nilai lokal yang mereka hadapi di tempat masing-masing. Nah, sehingga diferensiasi ini ditujukan dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada kebutuhan konsumen. Oke ya. Kemudian yang keempat adalah menentukan positioning, yaitu pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas. Sehingga ketika kita melakukan diferensiasi, kemudian kita akan mencoba memberikan sentuhan yang paling dekat dengan menghadirkan sebuah produk yang dinilai paling sesuai, paling dibutuhkan. Nah, itu artinya positioning. Sehingga ketika kita melihat ketika perusahaan itu menawarkan sebuah jasa, menawarkan sebuah produk, kita harus bisa menghadirkan apa yang membedakan produk atau jasa ini terhadap produk-produk yang lain ataupun jasa-jasa yang lain. Sehingga kita memberikan pilihan yang paling dekat dengan konsumen kita. Oke, nah sehingga positioning ini kadang kita punya banyak alternatif, punya banyak pilihan untuk menyajikan itu kepada konsumen. Karena di konsumen di satu tempat dengan tempat yang lain, positioning produk kita itu kadang berbeda. Dan termasuk harga gitu ya, harga di tempat satu dengan tempat yang lain dengan kemampuan ekonomi yang berbeda, maka kadang kebijakan harganya menjadi berbeda. Itulah positioning. Termasuk pada deretan usia tertentu itu ya, usia menengah ke atas atau usia menengah ke bawah, bila kita jadikan sebagai pemilahan usia itu, maka kadang perlakuannya akan berbeda. Cara menyajikan dan cara menginformasikannya itu juga kadang berbeda. Nah, disitulah dasar-dasar segmentasi pasar harus dilakukan oleh perusahaan, ya. Baik, semoga sampai sejauh ini semoga sejauh ini tidak ada masalah dengan definisi dan dasar-dasar segmentasi pasarnya, ya. Tapi kalau ada pertanyaan, saya harap Anda langsung bisa menyampaikan. Kalau ada, silahkan kalau ada. Oke, kita lanjut ya. Anda boleh sambil bereksplorasi dalam rangka Anda mengkaitkan apa yang disampaikan dengan apa yang ada di dalam benak Anda, apa yang ada di dalam pikiran Anda tentang sebuah produk. Seperti itu. Nah, mahasiswa semuanya, saya lanjut ya. Dalam menentukan atau membentuk ya pasar atau segmentasi pasar, kita perlu mengenali berbagai jenisnya gitu, berbagai jenisnya. Sehingga kalau kita ingin melakukan segmentasi, kita harus betul-betul ukur, kita harus betul-betul analisis gitu ya. Di mana kita akan melakukan segmentasi itu. Oke, terhadap keadaan yang seperti apa terhadap konsumen kita, maka kita akan petakan berdasarkan beberapa jenis ya di dalam pembentukan segmen pasar kita, yaitu dilihat dari yang pertama adalah dilihat dari segi geografisnya.
dilihat dari segi geografisnya. Nah, dari segi geografis ini, oke, saya akan ini ya. Nah, secara geografis dalam melakukan segmentasi pasar, oke, kita membedakan berdasar keadaan yang ada di suatu letak geografis gitu. Budayanya, cuaca ini contoh saja ya, cuaca dan lingkungan. Kita akan memilah produk kita apakah sesuai dengan budaya yang ada di sana. Kalau belum sesuai, bagaimana produk itu bisa menyesuaikan dengan budaya atau kultur yang ada di suatu komunitas dalam satu populasi yang besar, misalnya, ya. Termasuk cuaca, artinya alam ya, disesuaikan dengan alamnya. Sehingga satu produk dengan produk tertentu itu juga pada nilai informasi yang kadang harus kita bedakan. Misalnya produk apa namanya? Misalnya kalau kita lihat di perkotaan dan di pedesaan, khususnya di pegunungan yang kondisinya dingin gitu ya. Ketika kita menjual misalnya ada susu sapi atau susu perah ya, sehingga penyimpanannya, informasi tentang penyimpanan, ketahanannya di dalam keadaan tertentu di dalam pegunungan yang suhunya jelas berbeda dengan di daerah dataran rendah, ya, sehingga informasi tentang kadaluarsa itu seringkali akan dijadikan sebagai acuan bagi sebagian mereka, ya, karena pada kondisi geografis yang berbeda antara pegunungan dengan dataran rendah. Ya, termasuk lingkungan. Bagaimana lingkungannya? Secara geografis itu membentuk informasi tentang bagaimana keadaan lingkungan di suatu tempat, ya, sehingga kita di dalam menentukan segmentasi pasar kita betul-betul lingkungan ini apakah begitu saja sudah relevan atau belum. Kalau belum, nah ini seringkali ada upaya tersendiri bagi sebuah produsen ya untuk menyajikan, untuk menawarkan, untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ada di dalam suatu wilayah tertentu. Begitu juga demografis ya. Bagaimana menentukan segmen pasar kita berdasarkan gendernya, umur, kelompok generasi. Ya. Jadi kalau kelompok generasi yang saat ini banyak kita kenali ya, ada apa saja? Ada generasi terakhir, kalau generasi terakhir ya generasi Z gitu ya, atau bagaimana generasi, berapa banyak yang generasi Z, berapa banyak yang generasi Y, berapa banyak yang generasi milenial gitu, ada berapa banyak generasi baby boomers gitu, dan termasuk ada generasi yang paling tua ya, itu generasi apa ya kita nyebutnya ya, kalau generasi-generasi sebelum ya lahir sekitar 1925 sampai 1945 ya. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan kita di dalam menentukan segmen pasar kita berdasarkan kelompok generasi atau yang paling tua ya, apa namanya, silent generation atau apa ya. Ya, sehingga demografi ini kita ukur berdasarkan tingkat keluarga, ukuran keluarga, sedikit banyaknya keluarga gitu, keluarga yang saling keluarga, termasuk keluarga besar atau keluarga kecil gitu. Termasuk demografi juga ditentukan berdasarkan bahasa, termasuk etnis ya, itu juga bisa dijadikan sebagai ukuran di dalam membentuk segmen pasar sebuah produk ataupun layanan jasa. Psikografis ya, psikografis juga ada unsur-unsurnya, yaitu motivasi, bagaimana gaya hidup, kemudian bagaimana persepsi dan bagaimana kepribadian sebuah kelompok besar atau lingkungan ataupun kelompok ataupun masyarakat ya, dalam hal ini tentu konsumen. Kemudian dari segi perilaku ada pengetahuan, kemudian sikap atau pandangan, kemudian pengguna, dan bagaimana respon konsumen, sehingga kita bisa menentukan terkait dengan jenis-jenis yang bisa menentukan atau membantu
mengevaluasi siapa sebenarnya pangsa pasar produsen, maka jenis-jenis ini yang tentu kita harus selidiki, kita teliti, kita dekati sehingga kita bisa menentukan sebenarnya produk kita itu lebih relevan pada kelompok yang mana. Nah, ini cukup banyak. Kalau kita kaji satu persatu, biasanya kita bisa menggunakan model penelitian yang sederhana saja. Ya, tapi kalau ingin kompleks, ya maka kita akan melakukan bentuk penelitiannya ya memang betul besar-besaran ya. Penelitian itu kadang tidak bisa hanya satu variabel terhadap satu variabel terhadap satu variabel lainnya saja, tapi bahkan kita mengkaitkan, menghubungkan antara banyak variabel terhadap lebih banyak variabel. Nah, gitu. Jadi variabel independennya biasanya sedikit, variabel dependennya itu bisa lebih banyak. Tapi kedua-duanya dalam porsi yang besar biasanya. Kalau dalam penelitian yang serius yang dilakukan oleh perusahaan, ya. Kemudian kelompok manfaat. Jadi kelompok manfaat itu bagaimana sebuah kelompok yang memberikan kontribusi terhadap produk yang dia itu menjadikan produk itu berdasarkan aspek tinggi rendahnya manfaat yang akan diperoleh. Nah, ini saja. Baik, kemudian bagaimana dengan bisnis syariah? Kita tahu bahwa bisnis syariah itu memiliki segmen yang sangat jelas, ya, secara khusus memang lembaga bisnis syariah, baik itu produk ataupun jasa, seringkali mereka adalah memiliki sasaran umat Islam, ya, atau konsumen Muslim. Nah, itu sehingga ya tidak menutup kemungkinan sebuah perusahaan berbasis syariah pun dia juga harus melakukan bentuk segmentasi pasar dalam bentuk penelitian selain dia adalah murni misalnya orang Islam. Kalau di Indonesia pangsa pasar Muslim itu sangat besar sekali. Tapi bagaimana? Apakah produk syariah ataupun konsumen produsen produk syariah itu selalu menyasar orang Islam saja? Tentu tidak. Karena dia akan melakukan yang kita sebut dengan diversifikasi tadi. Diversifikasi tadi itu bagaimana kita memiliki opsi bahwa apakah mungkin produk kita itu juga dikonsumsi oleh non-Muslim. Khususnya seperti itu. Memang lebih kalau dalam bisnis ya kaitannya dengan bisnis syariah ataupun bisnis bukan non syariah tapi bisnis yang umum, bisnis itu akan lebih mudah ketika dimulainya dari produk yang sangat umum, kemudian itu memberikan pendekatan ya, memberikan sentuhan produk ya terhadap nilai-nilai konsumen Muslim dan bagaimana juga dia dapat diterima oleh konsumen non Muslim, itu lebih mudah itu. Nah, sehingga inilah yang kita pahami sebagai sebuah bisnis syariah yang betul-betul dia bisa bertahan di tengah-tengah kompetisi produk yang sangat ketat, ya. Makanya seringkali bisnis syariah yang dia itu tidak kebal terhadap persaingan, maka akan mudah sekali dia akan tergeser, bahkan ya tidak bertahan lama, atau mungkin ya bisnis dia tidak bisa berkembang. Karena apa? Dia tidak bisa bertahan terhadap persaingan yang terjadi di tengah-tengah pasar. Nah, ini yang harus dihati-hati atau diantisipasi oleh sebuah bisnis syariah yang sama-sama kita kenal. Apa itu? Misalnya hotel aja ya. Contoh saja hotel syariah. Hotel syariah pada dasarnya dia adalah sebenarnya bisnis yang segmentasi utamanya itu orang Islam. Sehingga seringkali syarat untuk menginap di hotel itu atau menggunakan fasilitas di dalam hotel itu mereka cukup ketat karena berdasarkan tuntunan syariat ya. Jadi sehingga orang yang mau menginap di situ seringkali harus menunjukkan bukti-bukti tambahan. Mereka harus menunjukkan misalnya akta nikahnya atau KTP kedua, misalnya ya, terutama yang pasangan laki-laki perempuan atau pasangan suami istri itu harus menunjukkan KTP-nya atau minimal ya paspor ataupun menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan resmi, pasangan sah gitu. Kemudian kadang mereka yang tidak ya bukan pasangan suami istri, ya, mereka tentu tidak boleh atau tidak diperkenankan menginap dalam satu
kamar yang sama, harus dua. Jadi sewanya harus dua gitu. Nah, ini memang kadang ketatnya sebuah aturan di dalam bisnis syariah yang kemudian itu membatasi gerak publik atau membatasi ruang gerak masyarakat umum, ya. Pada akhirnya itu akan menjadikan presiden yang apa? Mekanisme word of mouth atau ada istilah WOM ya dalam pemasaran itu kemudian berlaku di tengah-tengah masyarakat. Orang akan bilang di sana terlalu ketat, di sana syaratnya terlalu banyak sehingga orang kadang perilaku mereka itu apa ya? Kalau terlalu banyak aturan, males. Nah, gitu. Terlalu detail ditanya itu kadang tidak nyaman. Nah, sehingga aturan-aturan yang membatasi ruang gerak publik, maka pada akhirnya mereka ditinggalkan oleh konsumen. Nah, tapi ini menjadi penting ya bahwa bisnis syariah juga harus mempertimbangkan bagaimana mereka harus eksis di tengah-tengah persaingan bisnis perhotelan ataupun apa namanya eh, dilihat dari segi bisnis pariwisata misalnya ya. Oke, sebenarnya memang bagus ya karena hal ini dilakukan untuk melakukan kegiatan yang pada akhirnya apakah pasar syariah itu betul-betul bisa relevan terhadap semua pasar atau mereka memang membidik segmen pasar tertentu sehingga mereka siap dengan pertumbuhan yang akan terjadi. Jadi ya menggunakan ramalan atau menggunakan tren yang mereka sendiri ukur seperti itu. Baik, kemudian proses yang dilakukan dengan kita sebut dengan segmentasi pasar ya. Ini ketika segmentasi pasar ya yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Contoh saja kita lihat ya beberapa produk minuman seperti Coca-Cola Company atau perusahaan yang di bawah Coca-Cola Company itu seringkali mereka tidak memilah atau tidak membedakan siapapun mereka ya siapapun pangsa pasar atau tidak atau bukan pangsa pasar mereka sajikan informasinya mereka tawari produknya gitu. Nah, inilah yang kemudian memang sedikit menuai kritik ya. Ya, menuai kritik itu artinya bagi sebuah kalangan atau dalam ranah perusahaan yang lebih kecil dari Coca-Cola Company misalnya, mereka memenuhi kritik, loh ini nggak efektif, ini terlalu boros, ini menghabiskan banyak biaya dan anggaran gitu, ya. Tapi bagi mereka itu adalah bagian dari strategi bagaimana mereka memang tidak melakukan pemilahan secara khusus di dalam segmentasi. Karena semua dari pasar itu adalah segmen Coca-Cola. Wah, ini menjadi bombastis ini ya. Karena memang seakan-akan biaya pemasaran yang dikeluarkan unlimited, tidak terbatas. Karena mereka memang memiliki kemampuan finansial yang sangat luar biasa, sehingga mereka mampu untuk menjadikan pemasaran massal sebagai strategi mereka. Ini it's okay. Jadi itu bisa saja dilakukan sejauh mereka yang memang tidak apa namanya, tidak merugikan mereka dan tentu orang juga ternyata dengan adanya iklan itu ya tertarik juga misalnya. Berarti kan bukan persoalan di pemasaran massalnya, tapi kemudian bagaimana ternyata jangkauan yang diakibatkan oleh pemasaran massal itu menyasar sampai kepada anak-anak kecil sekalipun ya apalagi bulan Ramadan seperti ini orang Islam di Indonesia pun ya itu mengenal betul bagaimana produk-produk pemasaran-pemasaran ataupun model-model strategi pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan promosi itu bisa menjangkau sampai anak-anak kecil sekalipun. Nah, ini ya. Menuai kritiknya sebenarnya itu dari kalangan tertentu yang mereka secara konsep itu tidak apa namanya tidak sepakat, nah, gitu. Oke, baik. Kemudian, oh ya, mohon maaf sebentar, saya skip sebentar ya, mohon maaf. Hmm.
Oke, baik. Kita lanjut. Terus sebelum lanjut, ada respon dari teman-teman sekalian? Silahkan, bila ada respon terkait dengan segmentasi pasar dan segmen, ya, penentuan segmen. Oke, belum ada? Belum, Pak. Oke, kalau belum ada, masih kita lanjut sejenak ya. Oke, kemudian segmentasi pasar dan kegiatan memilah-milah ya, memilah-milah. Dalam segmentasi pasar juga terkait dengan bagaimana strategi yang kemudian akan dilakukan oleh sebuah bisnis atau sebuah usaha. Sehingga pada akhirnya ketika kita memiliki berbagai kebijakan di dalam perusahaan, maka kebijakan itu akan dijadikan sebagai sebuah strategi yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan untuk melakukan pendekatan kepada pasar atau pada konsumen, sehingga segmentasi pasar ini berdampak kepada kegiatan memilah strategi ya. Contoh saja di sini ada bauran pemasaran 1, kedua, ketiga, keempat. Ini kemudian mana yang akan kita gunakan atau kita akan melakukan mix strategi antara apa? Produk dengan place, price dengan promotion atau place dengan produk. Kita acak dan mana yang paling tepat untuk kita melakukan pendekatan yang sangat sesuai dengan pasar potensial kita. Nah, itu yang seringkali dilakukan oleh perusahaan di dalam menentukan segmennya siapa, kemudian strateginya apa. Sehingga di satu tempat tertentu, segmen pasar kita, ya, segmen pasar tertentu, seringkali akan menggunakan strategi yang berbeda. Ya, ketika respon konsumen itu berbeda di setiap tempat, maka strategi yang akan digunakan oleh perusahaan itu juga menggunakan strategi yang berbeda. Sehingga strategi mix yang digunakan atau marketing mix ya yang digunakan itu kemudian akan sama atau bisa berbeda. Nah, seperti itu sesuai dengan keadaan atau kondisi di masing-masing tempat. Baik, kemudian tentu di era yang sangat kompleks dilihat dari segi tantangan dan kompleksitas persoalan yang dihadapi, maka ini harus disikapi dengan baik ya. Tentu juga harus disikapi dengan inovasi dan kreativitas yang memadai sehingga perusahaan ini bisa memfokuskan dengan beberapa hal ya, sehingga upaya-upaya strategis yang dilakukan itu tidak sia-sia. Dan ini harus didukung dengan satu, bagaimana perusahaan ini bisa lebih fokus dalam alokasi SDM. Tidak mudah memang bagi perusahaan yang SDM-nya sedikit, gitu. Sehingga apalagi SDM-nya biasa-biasa saja. Nah, ini kita harus mensiasati itu agar bagaimana SDM itu bisa berkontribusi ataupun memiliki peran yang lebih optimal, ya, lebih maksimal di dalam membantu mensukseskan kegiatan pemasaran. Seperti itu. Kemudian adanya desentralisasi layanan. Desentralisasi layanan itu diartikan atau dimaksudkan bahwa sebagai sebuah bisnis, maka kita ketika ingin menjangkau banyak konsumen atau jangkauan yang jauh sekalipun, maka kita punya opsi-opsi di dalam memberikan layanan secara cepat. Bagaimana kita lakukan ketika terjadi sentralisasi, itu tidak akan membantu memberikan layanan terbaik, tidak akan membantu memberikan kecepatan distribusi ketika layanan itu dilakukan secara sentral, di satu tempat saja atau di beberapa titik saja. Nah, maka dibutuhkan adanya desentralisasi. Semua dipecah, dibagi, dan ditempatkan di tempat-tempat yang lebih dekat kepada konsumennya. Sehingga bagaimana sebuah bisnis itu bisa menjangkau dengan cepat, memberikan layanan dengan cepat, memberikan distribusi barang produk dengan cepat untuk bisa menjangkau konsumennya. Nah, itu sehingga terjadi dibutuhkan adanya desentralisasi layanan. Kemudian memiliki peta kompetisi yang lebih jelas. Ini dimaksudkan adalah bagaimana produk itu
memberikan apa namanya, produk itu mampu memberikan nilai lebih kepada konsumen, ya, memberikan informasi lebih kepada konsumen, memberikan tampilan yang lebih sesuai kepada konsumen, termasuk bagaimana harga juga sangat aware terhadap kemampuan masing-masing konsumen, ya, karena memang penentuan itu semua dilakukan berdasarkan pertimbangan yang tepat, termasuk mempertimbangkan bagaimana kompetitor kita menjual berapa, kompetitor kita ada di mana, kompetitor kita itu dimainkan oleh siapa saja, sehingga ketika kita mampu mengetahui itu, kita akan bisa melangkah lebih cepat atau satu langkah di depan kompetitor untuk bisa lebih dekat kepada konsumen. Nah, inilah sehingga memiliki peta kompetensi yang lebih jelas itu sangat dibutuhkan oleh sebuah bisnis, ya. Kemudian berikutnya, mampu mengidentifikasi keunggulan perusahaan dalam persaingan. Apa yang kita punya yang juga tidak dimiliki oleh kompetitor. Apa yang kompetitor miliki sehingga kita akan bukan mengcounter, tapi apa yang bisa kita lampaui gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk melampaui apa yang sudah mereka lakukan. Nah, sehingga akselerasi, percepatan, kemudian lompatan-lompatan, kreativitas itu dibutuhkan dalam rangka mempertahankan pasar, yang termasuk itu dalam rangka kita melakukan positioning dengan kreatif, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu lebih mudah menemukan komponen-komponen strategi. Apa itu? Komponen-komponen strategi itu adalah bagaimana kita memiliki banyak informasi, banyak perangkat gitu ya, yang kita miliki, yang kita kuasai, sehingga apa yang kita akan lakukan itu bisa menggunakan perangkat apapun yang kita miliki. Termasuk kita memanfaatkan informasi-informasi penting untuk menjadikan produk kita itu bisa diterima oleh konsumen, langsung bisa diserap oleh konsumen, bahkan mampu dikenali dengan cepat oleh konsumen, ya. Sehingga bagaimana konsumen pada akhirnya lebih aware terhadap produk kita, konsumen bisa lebih cepat merespon apa yang menjadi informasi ataupun penawaran yang kita lakukan, dan pasar itu akan apa namanya, bisa dengan sendirinya memberikan informasi baik itu dalam bentuk kepuasan ataupun loyalitas. Nah, ini yang diharapkan dari sebuah ketercapaian strategi, ya. Oke. Kemudian segmentasi pasar dilakukan dengan menyadari persaingan dalam bisnis yang memiliki keberagaman sifat, ya. Inilah yang sekali lagi, meskipun di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang adanya Blue Ocean Strategy, ya, itu wajib kita lakukan dalam rangka kita memunculkan, menumbuhkan, menghidupkan gitu kreativitas dan inovasi di dalam setiap produk. Oleh siapa? Oleh manajemen, artinya oleh perusahaan, oleh orang-orang yang mengelola di dalam bisnis. Ya, terlepas itu apakah bisnis besar ataupun bisnis kecil, pada dasarnya mereka berada di dalam atau di tengah-tengah persaingan bisnis. Maka yang harus kita pahami bahwa segmentasi ini juga tidak terlepas dari proses persaingan. Sehingga kita perlu atau kita penting menyadari bahwa bagaimana segmentasi pasar yang harus kita lakukan itu sebenarnya dalam rangka, ya, mengidentifikasi kebutuhan pemasaran, mengidentifikasi kebutuhan pendekatan terhadap konsumen, ya, sehingga kita harus tahu betul apa yang harus kita lakukan, kita tahu betul apa yang sedang kita lakukan, kita perjuangkan, kita akan jual gitu ya kepada konsumen, sehingga apa yang kita jual dalam bentuk produk ataupun layanan jasa itu betul-betul bisa diterima dengan baik oleh konsumen ataupun oleh pasar. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi ya, ketika saya menyampaikan konsumen, saya menyampaikan tentang pasar, pada dasarnya pasar itu adalah konsumen, ya. Meskipun tidak semua konsumen itu pada akhirnya adalah pangsa pasar kita. Oke, ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa segmentasi itu adalah kita mengcover keseluruhan dari pasar.
Tapi kalau segmen itu adalah pasar potensial yang menjadi target dari produk ataupun jasa yang akan ditawarkan atau akan dibeli oleh konsumen. Maksud saya seperti itu, ya. Baik, kemudian ada tahapan segmentasi. Jadi tahapan-tahapan ini bisa dipelajari saya kira, termasuk kalau kita lihat atau kita baca dalam satu buku tentang manajemen pasaran oleh Apri Budianto, ya, ada buku manajemen pasaran Apri Budianto, itu betul-betul tahapan-tahapan ini dihitung, tahapan-tahapan ini dirumuskan sedemikian rupa agar apa yang kita lakukan dengan melakukan identifikasi pasar itu tidak semata-mata hanya berdasarkan ramalan gitu ya, atau berdasarkan apa sih perkiraan-perkiraan saja, tapi itu betul-betul menggunakan perhitungan yang relatif lebih kuantitatif, lebih matang seperti itu, ya. Kalau kita hanya menggunakan forecasting saja atau ramalan saja, seringkali kadang kita tidak bisa, ya, apalagi forecasting yang sifatnya deskriptif saja, sehingga kita tidak menggunakan kalkulatif di dalam menentukan target pasar kita, sehingga kecenderungan meleset, kecenderungan tidak tepat itu akan mungkin terjadi, ya. Oke, mengidentifikasi variabel dan kategori kunci, kemudian menyusun metriknya, kemudian menganalisis daya tarik tiap segmentasinya, kemudian identifikasi faktor kesuksesan tiap segmennya, kemudian menganalisis daya tarik ruang lingkup segmen sempit dan luas, ya. Gambaran mudahnya begini, kalau kita ingin mendeteksi siapa segmen produk kita sebenarnya, itu adalah kita harus bisa mengevaluasi produk kita sendiri, ya. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi kompetitor, artinya produk kita evaluasi, produk kompetitor pun kita evaluasi, ya. Kemudian segmen, ketika kita melakukan segmentasi, itu juga siapa dari pasar sebagai segmen potensial ataupun segmen yang tidak potensial, mereka kita kenali dengan baik. Kemudian dari segmen pasar potensial ini yang harus kita identifikasi dengan tepat, ya, apakah mereka membutuhkan produk kita atau tidak, ya. Kemudian dilihat dari segi kekuatan yang dimiliki oleh produk, apa yang sudah dia bisa respon. Ketika kita memiliki kekuatan, mereka tidak merespon, itu artinya kekuatan kita itu jangan-jangan bukan kekuatan, tapi hanya sebatas pada peluang, bukan kekuatan. Dan kita juga harus mengenali kelemahannya, kita mengenali peluangnya, kita mengenali, ya, dalam istilah lain, kita harus bisa menganalisis ini menggunakan hal yang paling dasar, yaitu analisis SWOT atau strategi analisis SWOT. Nah, akhirnya kita bisa menggunakan yang kita sebut ada metrik, ya, yang mungkin mahasiswa nanti bisa mengenali lebih jauh tentang metrik daya tarik industri. Siapa pangsa pasar kita, itu termasuk yang harus kita kenali berdasarkan berdasarkan apa yang direkomendasikan oleh metrik yang kita sudah susun tadi. Dan itu ada di dalam buku manajemen strategik, ya. Manajemen strategik, nanti Anda bisa baca juga di Perpus, itu bukunya buku lama sebenarnya, tapi kalau MDTI atau metrik daya tarik industri itu pertama kali dicetuskan oleh Hanger tahun 2000 kalau nggak salah, buku tahun 2000, ya. Ada buku Hanger, dia menulis tentang manajemen strategik, di dalamnya ada metrik daya tarik industri, sehingga produk kita itu seberapa kuat untuk bisa masuk ke dalam pasar kompetisi atau pasar persaingan, ya. Oke, ini yang terakhir penetapan target, ya. Jelas kalau kita sudah pada tahapan terakhir, ya, tentu kita akan menentukan siapa sebenarnya pasar kita berdasarkan, oh ternyata respon pasar kita begini, oh harga yang tepat segini, kemudian cara kita mendekati mereka dengan di satu tempat dengan cara yang seperti ini, di tempat yang lain dengan cara yang lain lagi, ya, sesuai dengan kemampuan ataupun sikap ataupun respon ataupun pemahaman, ya, produk, pemahaman mereka terhadap produk atau layanan jasa yang kita miliki. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, baik. Saya kira itu untuk penyampaian ataupun pemaparan
materi tentang pemasaran ya dalam target pasar ataupun segmentasi pasar ya.